الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد kita lanjutkan pembahasan kitab Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad karya Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kita sampai kepada pasal yang menyebutkan tentang peralatan perang, senjata dan perkakas beliau, peralatan-peralatan yang beliau gunakan. Ya, silakan. Tentang kemarin ini bahas tentang syair. Syair. Rasulullah punya kalau membaca syair dan membaca syair. Ya. Sejauh mana disyariatkan syair ini, artinya sejauh mana kita boleh bersyair? Ya. Kalau para ulama insya Allah jelas kemampuan beliau itu akan menggenap orang-orang awam sendiri sejauh mana itu terus kita bersyair berpuisi. Iya. Jadi sebenarnya orang Arab mereka bisa dikatakan hampir setiap orang Arab itu bisa bersyair. Nah, tentang masalah bersyair, mereka para sahabat Rasulullah SAW, para penyair yang sebelumnya sudah terbiasa melakukan atau membuat syair. Banyak di antara mereka yang berhenti bersyair, berhenti dalam artian aktivitas mereka membuat syair, karena mereka sudah menemukan sesuatu yang lebih indah daripada syair, itu Al-Quran. Karena itu banyak di antara mereka yang tidak menyibukkan lagi dengan syair. Dan sebagian di antara para sahabat, mereka ada yang menjadi para penyair Rasulullah. Dan penyair ini penyair yang memang khusus biasanya untuk membela hujatan orang musyrikin yang mereka sangat gabung dengan yang namanya syair. Syairnya orang Arab atau syair Arab itu mempunyai timbangan atau wazan khusus, dan itu sangat dijadikan seakan-akan menjadi pegangan. Dan mereka mengatakan atau menganggap bukan orang Arab yang tidak bersyair atau tidak bersyair, sehingga ketika mereka menghujat dengan syair, ini menjadi kekuatan. Kalau dibantah dengan perkataan biasa, mereka meremehkan. Makanya ada sebagian sahabat Zaid bin Sabit dan beberapa Abdullah bin Rawaha yang membuat syair bantahan-bantahan untuk membela Rasulullah. Maka disitulah kemudian diperbolehkan untuk membuat syair, dan lebih khusus lagi syair yang membela dan bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Nah, syair-syair seperti ini dibolehkan. Syair-syair yang dibolehkan, syair yang berisi pembelaan terhadap Islam, syair yang berisi nasihat, Dan para penyair di zaman Rasulullah mereka orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu. Tidak hanya sekedar kemampuan berbahasa. Karena kebanyakan di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat
apabila syair itu dibuat oleh orang yang tidak berilmu, maka sering terjadi kesalahan di dalam syairnya. Penyair Rasulullah mereka orang-orang yang berilmu, Zaid bin Thabit, termasuk bahkan penulis Rasulullah, bahkan penulis wahyu. Maka mereka termasuk ulama, bukan sembarang orang, karena orang Arab mereka bisa bersyair. Tapi tidak semua yang kemudian dikenal sebagai penyair di zaman Rasulullah SAW. Maka sebagai sahabat ketika ditanya, apa penyair? Kenapa aku sudah tidak terdengar membuat syair? Orang Arab mereka membuat syair kadang-kadang langsung begitu saja, tanpa direncanakan konsep, langsung dengan apa? Dengan bantahan atau dengan balasan syair, itu saling berbalas-balas. Dan ini sampai sekarang itu masih ada kebiasaan orang-orang seperti itu. Sampai sekarang masih ada yang seperti itu. Nah, bagaimana syair dalam Islam? Syair dalam Islam dibolehkan dengan dasar Rasulullah SAW membuat mimbar di masjid ini untuk apa? Penyair. Karena memang orang Arab waktu itu mereka suka membantah atau suka mencela Islam dan kaum muslimin, mencela Rasulullah itu dengan syair. Maka dibantah dengan apa? Dengan syair. Nah, di situ dibutuhkan syair kalau seandainya memang seperti itu kondisinya. Kemudian yang kedua, syair yang digunakan untuk menghafal ilmu. Syair Arab itu punya aturan baku, dan sampai sekarang tidaklah syair Arab itu berkembang. Syair Arab ini tidak berkembang. Maksudnya ya, sejak dulu sampai sekarang wazannya tetap cuma jumlahnya tetap hanya 15 tambah 1 16 timbangan wazan timbangan. Dan itu kalau seandainya bukan seperti itu wazannya, ini bukan syair Arab, meskipun berbahasa. Atau sekarang ini banyak dikenal dengan syair-syair yang tanpa timbangan, syair dalam bahasa Arab. Ini dicela para ulama, mereka yang sibuk dengan model syair baru, termasuk dalam bahasa selain bahasa Arab, jelas tidak akan bisa seperti bahasa Arab. Makanya kita tidak menyibukkan dengan syair apalagi yang tidak berbahasa Arab. Kalau syair yang berbahasa Arab itu bisa digunakan untuk menghafal ilmu. Makanya ada para ulama menyusun syair-syair yang berbahasa Arab ini dengan kaidah syair Arab. Ini digunakan untuk misalkan menyusun ilmu nahwu. Ada namanya alfiyah ilmu nahwu. Ya, ini isinya syair. Dan syair itu mudah dihafal. Syair itu syair Arab maksudnya. Ini mudah dihafal dibandingkan dengan menghafal kalimat biasa seperti misalkan kitab seperti ini, atau lain-lain. Maka mereka terkadang membuat syair yang merupakan susunan dari kitab tertentu, misalkan kitab usul bahasa atau kitab nahwu, misalkan Jurumiyah. Maka disusun oleh sebagian ulama, disarikan dari kitab Jurumiyah itu, kemudian bait-bait syair, akhirnya jadi imriti. Nah, ini dihafalkan dalam rangka untuk apa? Dipelajari. Nah, tapi kalau seandainya syair itu artinya seseorang menyibukkan dengan membuat syair yang sebenarnya tidak ada kaidahnya terlalu banyak. Lebih baik seorang menyibukkan dengan belajar menuntut ilmu, membaca Al-Quran dan yang lainnya. Sehingga jangan sampai porsi syair ini berlebihan juga. Para ulama pun mereka
ilmiah. Sampai sekarang ini tujuannya adalah tujuan apa? Ilmiah. Karena tidak banyak ulama yang kemudian membuat apa? Syair. Sampai sekarang ini, hingga sekarang ini, orang Arab, para ulama yang mereka ini kemampuan mereka berbahasa Arab dan bisa membuat syair sangat sedikit dan sangat jarang yang mereka menggunakan syair. Ibaratnya kalau seandainya kita ingin memperbanyak syair, syair itu seperti halnya garam dalam sebuah makanan. Ambillah apa? Secukup, jika perlunya sedikit. Terlalu banyak, rasanya gimana? Makanan itu akan dibuang, tidak bermanfaat. Apalagi syair yang sebenarnya tidak banyak memberi faedah. Apalagi yang tidak ada ilmunya. Syair yang tidak mengandung apa? Ilmu, tidak mengandung ilmu. Hanya sekedar apa? Keindahan bahasa saja. Tetapi tidak ada inti atau tidak ada kandungannya apa? Tidak jelas. Yang seperti ini ditinggalkan. Lebih apa? Lebih baik ditinggalkan. Karena orang yang membaca syair terkadang juga tidak mengambil manfaat dari syair. Insya Allah Pak, dengan melakukan sesuatu yang sesuai dengan ilmunya seseorang, sesuai dengan kemampuannya, maka itu adalah lebih baik daripada melampaui batas dari kemampuan dirinya seorang yang tidak punya ilmu kemudian membuat syair yang justru kandungannya banyak yang salah atau pemahaman tentang agama ini banyak yang salah. Jadi seperti itu. Kalau syair di dalam surat Yasin maknanya apa? Surat Yasin 69. Yang maknanya apa? Larangan Rasulullah bersyair itu. Larangan. Oh. Rasulullah tidak layak berbuat syair itu. Iya, artinya Rasulullah bukanlah seorang penyair. Ya. Jadi maksudnya apa? Karena penyair kebanyakan itu adalah apa? Hanya membuat, hanya apa? Bisa mengolah kata saja, kemampuan berbicara bahasa. Yang kebanyakan berlebihan. Kebanyakan syair itu adalah apa? Ungkapan yang berlebihan dalam ungkapan. Maka inilah yang sebenarnya penyair yang namanya penyair benar suka membuat syair, banyak membuat syair. Nah inilah yang seringnya terjadi. Karena itu para ulama tidaklah menyusun syair itu kecuali untuk tujuan ilmiah. Misalkan Ibnu Malik ini yang ahli nahwu, maka menyusun alfiyah Ibnu Malik, kemudian Lamiyatul Af'al dan Musharraf, kemudian Nuniyah Ibnu Qayyim, ilmu akidah, tapi disusun karena dalam rangka untuk memudahkan orang untuk menghafalnya. Karena orang Arab mereka ini apa? Mudah menghafal syair daripada menghafal Quran. Al-Quran mereka mungkin tidak hafal, tetapi syair diucapkan 1 kali 2 kali mereka bisa hafal. Ini keistimewaan bahasa Arab dan keistimewaan syair bahasa Arab. Jadi orang yang memang orang Arab, maka ketika mereka diajak dengan atau didakwai dengan syair, itu mereka bisa apa? Bisa masuk. Ini yang sangat menyenangkan, dan bahkan dikatakan bahwa tidak ada ilmu syair atau sastra yang lebih tinggi daripada sastra Arab. Sastra bahasa Arab ini paling tinggi. Termasuk dalam aturan syair dalam bahasa Arab ini nggak ada di dunia yang seperti bahasa Arab. Karena itu para ulama mereka menggunakan syair ini untuk tujuan ilmiah, bukan untuk tujuan sekedar apa? Sastra saja, hanya sekedar sastra, keindahan bahasa. Imam Syafi'i bersyair, menyusun syair untuk nasihat. Untuk apa? Nasihat. Imam Syafi'i orang Arab, Quraisy. Imam Syafi'i termasuk salah satu atau bisa dikatakan di antara imam mazhab Syafi'i satu-satunya orang Arab. Satu-satunya orang Arab. Artinya yang Quraisy.
hingga disusun dewan syair, dewan Imam Syafi'i. Tidak banyak dewan Imam Syafi'i. Artinya di samping atau dibandingkan dengan tulisan Al-Um dan Ar-Risalah dan yang lainnya, dibandingkan dengan kitab-kitab beliau, ini dewan Imam Syafi'i, dewan itu kumpulan syairnya Imam Syafi'i itu sedikit. Karena itu seperti halnya saya katakan tadi, seperti halnya apa? Garam. Jadi kan itu sebagai mana mestinya, cukuplah itu sebagai apa? Sebagai pelajaran dan nasihat. Maka Imam Syafi'i membuat syairnya ini bisa dikatakan kebanyakan atau hampir semua syair Imam Syafi'i ilmiah. Maksudnya nasihat baik dalam akidah, akhlak. Maka Masya Allah ini salah satu apa? Keistimewaan Imam Syafi'i. Seorang yang ahli bahasa. Bahkan Imam Syafi'i adalah hujjah dalam bahasa Arab. Hujjah dalam bahasa Arab. Sehingga bisa dikatakan perkataan Imam Syafi'i ini hampir tidak ada salahnya dalam aturan syairnya. Sehingga Pak, kalau kita menyebutkan dengan syair, maka ini justru membuang-buang waktu. Apalagi syair yang bukan berbahasa Arab dan tidak banyak berfaedah. Tidak banyak berfaedah. Manfaatnya kecil. Perbanyaklah membaca Al-Quran, perbanyaklah apabila belum atau bukan atau bukan cakupan ilmunya, maka hendaknya seseorang mengetahui kemampuan dirinya, tidak kemudian melampaui batas ilmunya. Insyaallah ya. Jadi kebanyakan syair Arab ini itu justru mereka ini berlebihan dalam syair. Makanya jangan sampai kita berlebihan. Yang suka syair boleh saja membuat syair, tapi tidak menjadikan sebagai suatu kebiasaan tiap hari bikin syair, mikir, mungkin merenung, baca Quran, baca Quran lebih. Ya, ini lebih bermanfaat, jauh lebih bermanfaat. Adapun syair bisa jadi membaca cuma beberapa liter orang yang suka syair. Kebanyakan orang Indonesia kan tidak banyak yang suka syair, ya kan? Itu apa-apa suka nyanyi, saya suka nyanyi. Justru yang justru tidak banyak faedahnya, malah justru banyak manfaat. Buat saya tadi, kalau saya ada bisa didengarkan itu malah tambah asik, tambah rusak. Jadi seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Pasal tentang senjata Rasulullah SAW dan peralatan beliau. Subhanallah, Ibnu Qayyim beliau dengan kitab ini yang sangat mencengangkan, beliau menyusunnya dalam perjalanan safar. Jadi hafalan, Masya Allah. Sampai masalah yang sekecil kelihatannya sepele tentang pedang Rasulullah, nama-namanya apa saja, bahkan secara rinci disebutkan, menunjukkan bacaan Ibnu Qayyim sebelum itu menunjukkan ilmu yang sangat luas berkaitan dengan apapun yang ada pada diri Rasulullah SAW. Masya Allah, luar biasa. Jadi kitab ini 5 jilid seperti ini, 4 jilid atau 5 jilid. Dan kecil-kecil ini tulisan, disusun pada perjalanan sama. Di atas kendaraan, di atas kontanya. Beliau mengatakan sebagai atau tentang pedang apakah senjata Rasulullah dan peralatan beliau. Sampai peralatannya pun diabadikan dalam sejarah yang usia Rasulullah. Beliau kan adalah mutis satu asya. Beliau itu punya 9 pedang yang pernah digunakan atau dimiliki Rasulullah. Yang pertama maksur namanya. Ini pedang
namanya maksud. Pertama kali dipakai pada waktu perang atau pada waktu perang Badar. Pertama kali dimiliki Rasulullah warisan dari ayahnya. Kemudian yang kedua disebut al-abun atau al-abdu. Yang ketiga, dan ini yang paling dikenal atau paling terkenal di antara pedang Rasulullah karena masih disimpan di museum. Kalau orang tua ke umrah atau ke haji, ini masuk ke museumnya Rasulullah SAW. Museum yang berisi tentang berbagai perkakas atau peralatan yang disimpan. Jadi dimuseumkan. Makanya dinukil dalam sirah ini ditulis sifatnya bagaimana. Sampai sekarang masih ada. Itu Dzulqifar atau Dzulqifar. Dzulqifar atau pedang yang disebut Dzulqifar ini yang paling banyak digunakan Rasulullah. Yang paling banyak digunakan Rasulullah SAW. Sifatnya ataukah apa bentuknya, dan ini karena yang paling banyak dan masih apa ada sampai sekarang. Dzulqifar. Dzulqifar ini seluruh bagian dari pedang ini, dari mulai pegangannya, pedang ini, pegangannya, kemudian cincinnya ini sebelah sini, halakohnya. Kemudian bentuknya ada halakoh yang demikian. Kemudian ada bagian belakangnya, ekornya pedang. Ekornya apa? Pegangan, kemudian ekor di sini. Dan rumahnya atau apa namanya, sarungnya pedang. Sarungnya. Kemudian sandalnya, ada sandalnya juga. Di bagian belakang ini apa? Sandalnya, sarungnya dan sandalnya naklu. Ini berasal dari perak. Jadi dibungkus ataukah disarungkan dengan wadah ini berasal dari perak. Dan pedang ini hampir tidak pernah terlepas dari beliau, senantiasa di bawah. Dzulqifar. Jadi pedang Dzulqifar ini senantiasa di bawah oleh beliau sampai akhir hayat beliau. Sampai akhir hayat beliau ini menemaninya. Nah inilah yang disebutkan kenapa Dzulqifar. Dzulqifar ini, pedang Dzulqifar ini, beliau dapatkan pada waktu perang Badar. Beliau mendapatkannya pada waktu perang Badar. Dan beliau sebelum mendapatkannya pernah bermimpi. Jadi sebelum dapat perang itu dan dapat pedang Dzulqifar ini, Rasulullah sudah bermimpi memegang pedang itu. Ini namanya pedangnya apa? Mimpinya apa? Mimpinya Nabi. Mimpinya Nabi ini adalah apa? Wahyu. Jadi kejadian Rasulullah melihat pedang itu sebelum Rasulullah memegangnya, sebelum Rasulullah mendapatkannya. Ini sudah apa? Sudah lihat dalam mimpinya. Sudah lihat dalam mimpinya. Karena itu apa? Karena itu beliau senantiasa membawa pedang itu. Pedang yang pernah dilihat dalam mimpi Rasulullah SAW, yang dimimpikan sebelum beliau mendapatkannya. Ketika mendapatkannya, ketika melihat Rasulullah SAW mengambilnya dan kemudian menjadikan untuk dirinya. Karena pada waktu perang dengan kaum musyrikin, banyak pedang yang jatuh, ya kan? Pedangnya orang musyrikin dikumpulkan, ghanimah, kemudian dibagikan dan itu. Dan Rasulullah dapat apa? Ada pedang apa? Dia dalam mimpi beliau. Nah, itulah yang diambil oleh Rasulullah SAW. Tidak diketahui, tidak disebutkan ini sebenarnya pedangnya siapa. Tapi yang jelas dapat dari apa? Perang Badar. Nah, perang pertama yang dilakukan Rasulullah, perang Badar. Dan pedang itulah yang sampai dipegang dan senantiasa Rasulullah bawa hingga Fathu Mekah. Hingga Fathu Mekah. Dan itulah
Itulah yang ternyata kejadian yang dilihat dalam mimpi Rasulullah SAW. Mimpi Rasulullah SAW itu adalah ketika Rasulullah masuk Makkah, Fathu Makkah. Jadi mimpinya Rasulullah ketika memegang pedang itu adalah ketika apa? Fathu Makkah. Jadi ada hiasannya, ada hiasan emasnya. Jadi pedang itu ada hiasan perak dan apa? Emasnya. Jadi itulah yang bilang Zulfikar. Zulkifar. Dengan Zulfikar. Zulfikar. Saya tidak tahu apa Zulfikar. Zulkifar. Saya tidak tahu apa Zulfikar. Kalau Zulfikar. Iya Zulfikar. Ada yang bilang Zulkifar, ada yang bilang Zulfikar. Bukan Fikar. 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 Betul. Zulfikar. Artinya apa? Artinya. Saya belum tahu apa namanya arti sejarahnya. Karena itu sebenarnya Khalifah Ali. Zulfikar ini yang rajih adalah Rasulullah sebenarnya. Mungkin setelah itu dipegang oleh Ali. Jadi memang istilahnya apa dipegang oleh Ali bin Abi Thalib setelah itu. Tetapi sebenarnya adalah pedang Rasulullah. Jadi itu adalah pedang sebagai pedang yang diambil atau digunakan oleh Ali bin Abi Thalib. Dan dalam sebagian riwayat disebutkan Ali bin Abi Thalib pedangnya ini mempunyai pedang yang dalam sebagian disebutkan pedangnya ini bercabang dua pedangnya. Tapi Rasulullah SAW ini yang Zulfikar ini yang disebutkan oleh Muhammad pedangnya Rasulullah SAW. Zulfikar yang dilihat dalam video. Kemudian ada lagi pedang yang lainnya yang namanya ada Qol ini, ada Battah dan namanya Al-Battah. Nama pedang Rasulullah SAW yang seingat saya Al-Battah ini juga masih ada. Salah satu pedang Rasulullah yang masih tersimpan. Dan Al-Haq, Al-Rasul, Al-Mukhdar, Al-Qadid. Nah, ini 9 pedang ini yang biasa digunakan oleh Rasulullah SAW atau yang pernah digunakan. Yang banyak digunakan adalah Zulkifar. Ini. Kemudian ada lagi perkakas Rasulullah dalam artian perkakas perang. Antaranya adalah baju perang. Baju perang Rasulullah SAW ada 7 yang disebut Ghatul Fudul. Ghatul Fudul ini adalah yang paling dikenal, karena ini yang disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah wafat dalam keadaan baju perangnya digadekan oleh orang Yahudi. Ini yang disebut Ghatul Fudul itu. Ghatul Fudul. Jadi ini yang digadekan kepada Abu Syam, seorang Yahudi namanya Abu Syam. Untuk apa? Untuk menembus atau untuk menggadekan dan menggantikan gandum untuk keluarganya. Masya Allah. Baju perangnya. Baju perang menunjukkan ini sudah berakhir perang Rasulullah SAW. Seakan-akan apa? Saking apa? Saking tidak punya Rasulullah SAW sampai padahal ini sudah menjelang akhir waktu. Saya beliau. Kemudian harus menggadekan untuk menafkahi istri-istrinya, maka beliau menggadekan baju perang dengan menggantikan untuk menggantikan gandum. Ada yang bertanya, kenapa kok Rasulullah SAW menggantikan kepada orang Yahudi? Kenapa tidak kepada sahabat saja? Iya kan? Ada yang kemudian menyebutkan, kenapa Rasulullah SAW tidak menggadaikan saja kepada sahabat. Sahabat kan juga banyak yang punya apa? Punya gandum, banyak kaya para sahabat. Setelah Rasulullah banyak menaklukkan berbagai negeri dan banyak mendapatkan ghanimah. Para sahabat ini sebenarnya banyak yang punya. Tapi kenapa Rasulullah SAW justru menggadaikannya kepada orang Yahudi?
usaha. Ini dijawab oleh para ulama. Hikmah apa yang atau sebab apa yang menjadikan Rasulullah memilih orang Yahudi untuk apa? Untuk menggantikan. Kira-kira apa? Maka para ulama menjawab dengan beberapa jawaban. Di antaranya yang pertama, jawaban secara banyak yang memberikan hikmah atau sebabnya. Sebabnya yang pertama karena bahwa Rasulullah SAW ingin menjelaskan kebolehan bermuamalah, bergadai atau menggadaikan kepada orang yang bukan Muslim. Ini jawaban mungkin agak dangkal dalam artian yang sangat jelas, yang bisa diambil hukum dan hikmah dari perbuatan Rasulullah. Nah ini jawaban yang kedua, mungkin waktu itu para sahabat juga tidak punya apa? Gandum atau yang bisa sebanding dengan baju perang. Baju perang mungkin harganya agak mahal. Gandum yang dibutuhkan Rasulullah lebih banyak daripada nilai baju perang. Kalau seandainya gandumnya mungkin sedikit, tidak sebanding, butuh banyak. Nah, para sahabat tidaklah kebiasaan mereka untuk menimbun. Bukan kebiasaan para sahabat untuk orang Yahudi ya, memang mereka pandemi ya. Nah, maka Rasulullah SAW membutuhkan gandum karena harus menafkahi 9 istri. Harus menafkahi 9 istri. Itu banyak. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang kedua. Itu para sahabat mereka tidak biasa menimbun gandum banyak-banyak. Ini jawaban yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah jawab kemungkinan ini. Rasulullah khawatir kalau Rasulullah kemudian datang kepada salah seorang sahabat menggadaikan baju perangnya, para sahabat nggak tega untuk mengambil baju perang itu. Nah, dikhawatirkan para sahabat justru apa? Ya Rasulullah ambil saja gandum, tidak usah baju perangnya, saya ambil saja juga. Iya kan? Dan Rasulullah seorang yang tidak ingin seperti itu, tidak ingin diperlakukan istimewa melebihi yang lainnya. Sehingga Rasulullah SAW khawatir kalau saya gadaikan kepada sahabat, nanti sahabat ini nggak enak kalau harus apa? Kok sampai menggadaikan Rasulullah SAW baju perangnya? Kenapa nggak pakai uang saja? So, pakai sesuatu yang dibutuhkan, peralatan perang ini. Sewaktu berperang dibutuhkan. Ini Rasulullah SAW tidak ingin menyempitkan mereka, sehingga bisa jadi mereka menyerahkan gandum itu karena apa? Karena cintanya mereka kepada Rasulullah, padahal mereka membutuhkan. Rasulullah tidak ingin. Ini akhlaknya Rasulullah SAW, ya kan? Dan ini semuanya bisa jadi tidaklah jauh kemungkinan yang seperti ini dari Rasulullah SAW. Rasulullah suka memberi, tapi tidak suka apa? Meminta ataukah memberatkan para sahabat. Ini akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ini banyak diminta kepada para sahabat dan memberikan. Rasulullah SAW tidak ingin memberatkan ataukah meminta, meskipun dengan menggadaikan. Bisa jadi kalau seandainya digadaikan, khawatirnya sahabat ini tidak atau Rasulullah tidak ingin diketahui. Jadi Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan baju perangnya sudah tergadaikan. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu bahwasanya ternyata Rasulullah menggadaikan baju perang. Nah ini diantara apa? Diantara yang seperti itu. Nah, ada lagi yang kemungkinan Rasulullah tidak tahu ada sahabat yang punya kelebihan. Meskipun kemungkinan yang ada bisa jadi itu semuanya, akan tetapi ini masih bisa kemungkinan dijawab jawaban yang ada tadi, dan tidak jauh dari akhlak dan sifat Rasulullah SAW. Dan intinya bukanlah perbuatan Rasulullah ini menjadi celaan bagi Rasulullah. Rasulullah ini lebih suka bekerja sama dengan orang Yahudi daripada orang Muslim, atau mungkin menuduh sahabat ini berarti sahabat itu tidak bisa dipercaya. Tidak.
ujian kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Ujian kepada para sahabat. Andainya alasannya karena Rasulullah ini tidak ingin para sahabat itu kemudian memberikan begitu saja. Dan para sahabat Rasulullah SAW demikian. Mereka tidaklah bakalan mau kalau seandainya harus diberikan gadainya. Nah, Rasulullah ambil saja. Bakalan demikian. Masya Allah. Nah ini baju perang yang pertama. Sehingga Rasulullah mengganti atau menggadaikannya dengan 30 sa'. 30 zakat itu sekitar dikalikan 3 ya berarti 1 kintal gitu. 1 kintal apa? Gandum. 1 kintal atau 3/4 kintal. 3/4 kintal. Dan disebutkan dalam sejarah bahwasanya orang Yahudi itu mengaku bahwa Rasulullah menggadaikannya itu selama 1 tahun. Artinya nanti itu dicicil sampai setahun. Kalau saya nggak bisa ditebus ya berarti apa? Jadi punyanya apa? Yang itu tersebut. Ini baju besi, buat dari besi memang, baju besi. Yang kedua Zatul Bisyah, ada Zatul Hawashi, ada Sa'diyah, ada yang disebut dengan Fiddah, Batra, Nihrik. Dan ini juga semuanya dinukil dalam sejarah dan menunjukkan bahwa peralatan itu boleh diberi nama. Kita punya kendaraan motor itu boleh diberi nama. Misalkan sepeda motor ini apa namanya? Assalam. Iya, motor saya Assalam. Diberi nama Selamat misalkan ya. Kendaraan Najah, Sari dan seterusnya. Ini boleh saja digunakan. Mau naik apa? Naik Selamat. Boleh. Ya Selamat itu kan nama binatang juga ya. Sehingga kita mempunyai binatang, misalkan saya dengan kucing menik, ya boleh saja. Menamakan kucing, menamakan boleh. Jadi menamakan kendaraan, menamakan apa saja, perkakas peralatan itu dibolehkan. Jadi tidak menjadi masalah kalau misalnya menamakan perkakas itu karena memang ada apa? Ada contohnya. Kenapa? Ya kebolehannya saja. Boleh saja. Mubah saja. Hal-hal yang mubah. Jadi boleh. Kalau kemudian apa? Dinamakan semuanya misalkan. Tidak harus. Ini sesuatu yang boleh saja. Berarti itu disampaikan ke sahabat itu nama-nama pedangnya. Iya dikenal. Kalau ambilkan Zulfikar itu adalah apa? Pedang Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW kalau karena terkadang ada pedang itu lebih dari satu. Kalau cuma disebutkan ambilkan pedang saya, yang mana? Si putih. Iya kan? Si putih, si merah, si hijau, kuning dan sebagainya. Boleh saja. Boleh. Iya. Kelihatan gadai tadi itu kondisi kalau ketika beliau meninggal lunas hutangnya dulu nih, status beliau udah punya hutang dulu ya. Jaminannya? Iya, jaminannya itu sudah. Nggak ditebus. Kalau nggak ditebus sudah. Tidak ada beban hutang. Kejadiannya itu ditebus apa enggak? Nah itu yang enggak atau mungkin sahabat menebusnya dan sebagainya bisa jadi. Tapi status hutang itu ya punya hutang ya. Iya, karena jaminan itu adalah senilai dengan barang yang digadaikan. Kalau seandainya atau mungkin lebih mahal, orang Yahudi kan kebanyakan ahli riba. kenapa? Apa itu maksudnya gaji? Nah bisa jadi adalah sesuatu yang sudah tidak ada ribanya. Nilainya sudah banyak. Nah ini adalah muamalah yang dibolehkan, bukan muamalah ribanya yang dibolehkan, tapi apa? Gadai itu boleh, asalkan
makanya yang diharapkan bukan gadainya, tetapi adalah apa? Ribanya. Kalau gadainya belum transaksi boleh, kredit pun boleh. Disepakati kebolehannya. Yang diperselisihkan kalau apa? Kalau ada tambahan harga, perbedaan harga antara kontan dengan apa namanya dengan kredit. Sebagai ulama menurut boleh ijma, tapi ternyata ada pendapat yang mengatakan tidak boleh. Makanya yang dikritik itu adalah penutulan ijma, bukan kebolehannya. Kalau kebolehannya pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama membolehkan kredit dengan beda harga antara kontan dan kredit. Dan itu juga yang disebutkan oleh jumhur ulama bahwa Allah ketika berfirman Allahu la ilaha illa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena ada bentuk jual beli dan riba yang hampir sama, yaitu kredit. Kredit apa? Barang. Ini yang jual beli. Yang riba adalah apa? Yang dikreditkan bukan barangnya, tetapi adalah apa? Pinjaman apa? Uang. Uangnya yang dikredit. Kalau kredit uang, ini yang riba. Kredit barang tidak riba. Ini jumhur. Salah sampai di sini. Ada yang pertanyaan sebelumnya? Ada yang apa itu bantahnya dulu ya? Bantahnya dulu. Pedangnya itu. Nanti ya orang pesen ustadznya empu Rasulullah SAW ada yang tidak disebutkan apakah itu dari mana secara rinci. Pokoknya Rasulullah punya itu. Apakah Rasulullah bikinkan? Boleh saja. Pandai besi itu biasa. Awal pedang misalnya. Boleh kan membuat pedang atau pesat? Saya pengen bentuknya seperti ini, boleh. Artinya apa boleh saja. Saya pernah baca riwayat katanya Rasulullah itu kaya. Jadi kita harus kaya. Jadi ada riwayat seperti itu gimana? Katanya pernah kita itu beberapa ratus ekor unta punya anak. Jadi kalau Rasulullah miskin itu keliru. Yang benar itu kaya itu benar. Rasulullah kaya dan sekaligus miskin. Kalau Rasulullah kaya, artinya kaya dan menyimpan hartanya, itu yang tidak benar. Kalau Rasulullah SAW kaya dalam artian uangnya sekali berdatang datang dalam hidup. Rasulullah itu tidak habis-habis harta yang Rasulullah yang datang dalam hidup. Hadiah, kemudian ghanimah. Ghanimah itu 1/25 atau 4% dari seluruh harta rampasan perang. Kalau satu negara dikuasai, harta rampasan itu 4%-nya untuk pribadi langsung. Coba bayangkan, ini 1/5 dari ghanimah ini untuk Baitul Mal, masuk ke Baitul Mal. 1/5 yang untuk Rasulullah. 1/5 dari Baitul Mal ini untuk Rasulullah. 1/5 dari 1/5. Jadi 4%. Kan 1/25 ya kan? 1/25 4%. Nah 4% ini untuk Rasulullah. Khusus untuk Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah SAW dapat ghanimah, ini yang paling banyak Rasulullah. Kalau peserta perang itu misalkan berapa misalkan? Taruhlah 100 orang, 200 orang. Padahal perang zaman itu zaman Rasulullah SAW 300 orang. Perang Badar saja pertama kali itu 300, iya kan? 300 dari 80%. Karena 4/5 80%, ya kan? Dari ghanimah itu dibagikan kepada para peserta perang sesuai dengan sahamnya masing-masing. Ada yang sahamnya kendaraan, orang yang menggunakan kendaraan atau menggunakan jalan kaki, ada sahamnya masing-masing. Nah, mereka yang mempunyai saham 80% dibagi menjadi misalkan 300 orang. Kira-kira masing-masing dapat berapa? Berarti kan
1/4%. Iya kan? 1/4% itu berapa? 1/4%, 0,25%. Itu masing-masing apa? Orang peserta. Itu kalau pesertanya 300, padahal tambah hari peperangan itu banyak diikuti oleh para sahabat. Bahkan kadang 1.000, kadang 10.000 para sahabat. Ya semakin kecil bagiannya Pak. Bagiannya para peserta perang. Rasulullah tetap setiap peperangan 4%. Subhanallah. Kekayaan Rasulullah seandainya dikumpulkan. Seandainya dia Pak kumpulkan. Tapi Rasulullah sekaligus miskin. Karena apa? Tidak pernah bertahan lama. Sampai di situ. Masya Allah. Rasulullah SAW, kambing Rasulullah SAW, seandainya mau, itu berapa ghanimah? Kambingnya juga kadang bentuknya apa? Kambing. Ghanimah itu orang namanya perang waktu itu mereka ternak kambing diambil semuanya. Rasulullah dapat berapa? 4%-nya juga, artinya banyak. Tetapi Rasulullah SAW tidak pernah melebihi setiap 40 dalam sebagian 40 dalam sebagian 100. Tidak pernah setiap kali lahir yang ke-40 atau yang 100 dalam sebagian. Itu mesti disembelih. Disembelih dan dibagikan. Kalau dihitung lahir, misalkan lahir ini 100, kemudian lahir 1. Kalau lahir 1 berarti harus disembelih yang 1, yang dewasa. Setiap lahir, setiap kambing itu melahirkan, maka langsung disembelih. Jadi jumlahnya tetap 111. Dan sampai akhirnya beliau sudah habis 100 ini. Sudah habis. Sampai apa? Dan itu disedekahkan, bukan itu apa? Bukan untuk dimakan beliau, sedekahkan. Sampai istrinya pun minta apa tambahan apa? Nafkah, ya kan? Sampai Rasulullah dituntut oleh para istri beliau, sampai Rasulullah SAW kemudian turun ayat yang menawarkan kepada mereka, kalau mereka ingin dunia silakan, cerai. Selamat ya kan? Nah, itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tentulah kaya. Tetapi apa? Apakah harus kaya dalam artian wajib kaya? Siapa yang berpendapat seperti itu? Tidak ada sama sekali ulama, sahabat dan siapapun yang mewajibkan apa? Kaya. Ini karena ketamakan orang saja yang berpendapat demikian. Harus kaya. Tidak harus kaya. Orang itu harus bekerja. Yang terbaik adalah yang makan dari hasil apa? Usaha, hasil kerja. Itu betul. Tapi kalau harus apa? Harus kaya, tidak ada. Ini orang yang sangat jahil dengan ilmu agama. Kalau seandainya apa? Beristimbat. Makanya orang jahil itu jangan sampai apa? Berijtihad. Ijtihad itu hanya untuk orang. Siapa ulama yang mengatakan bahwasanya kita itu harus kaya? Ini bukan harus kaya. Tapi juga bukan tidak boleh kaya itu. Boleh kaya itu boleh. Jadi seseorang kemudian menyimpan hartanya, tetapi dia membayar zakatnya, itu dibolehkan. Di dalam Islam tidak ada larangan untuk kaya. Tidak ada larangan untuk kaya. Tetapi kalau pendapat mengatakan kaum muslim harus kaya, maksudnya harus kaya itu apa? Harus apa? Kalau harus bekerja, harus apa? Mencari nafkah, itu tidak masalah. Tapi jangan sampai pakai bahasa apa? Harus apa? Harus kaya. Nah kalau begitu orang miskin salah. Dia sudah apa? Bekerja tapi dia tetap miskin. Kira-kira salah atau tidak? Mayoritas salah kalau begitu. Iya kan? Karena wajib. Kalau mengatakan wajib berarti berdosa kalau tidak kaya. Kira-kira bagaimana? Tanya orang yang mengatakan harus wajib apa? Wajib kaya. Kalau begitu, kalau miskin itu kira-kira gimana? Lu maksudnya harus bekerja loh. Katakan harus wajib bekerja. Jangan apa? Harus kaya. Karena istilahnya berbeda. Kata-kata wajib, kaya. Mungkin untuk bahan nih. Kenapa? Akhirnya gaya semua.
Kiai itu saya Iya. santri itu Makanya ini banyak kemudian para dai, dan yang biasanya mengucapkan itu kalau sudah kaya, baru kemudian yang mengatakan orang Muslim itu harus apa? Harus kaya, karena Rasulullah apa? Kaya. Coba waktu itu masih miskin, harus kaya. Makanya ini apa? Perkataan-perkataan seperti banyak sekali di masyarakat kita berkembang. Orang itu harus kaya, harus ini yang justru apa? Banyak menyesatkan. Pendapat orang jahil seperti ini, mengatakan seperti itu. ada dulu. Iya. أي